Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dayat sehat. Kesempatan kali ini Ustaz, ini masih tetap menyoal soal Ibnu Khaldun gini ya. Pada kesempatan ini kita mungkin akan berbincang dan kita ingin mendengarkan bagaimana dalamnya Ibnu Khaldun menelusuri, menyoal soal masalah pajak. Kebetulan di negeri Wakanda lagi sedang ramai-ramai kan, bagaimana pengaruhnya terhadap satu perkembangan negara dan bagaimana pula dia terhadap kehidupan masyarakat gitu. Apakah pajak itu selamanya harus dibutuhkan untuk mendongkrak kemajuan negara tanpa harus memandang perlu kehidupan masyarakatnya? Apakah kemudian orang-orang yang selalu melakoni negara ini misalnya selalu harus melakukan tindakan pemerasan? Dalam bahasa saya begitu mungkin Ustaz, melakukan tindakan pemerasan yang dikit-dikit ini pajak, dikit-dikit ini pajak, penghasilan rakyat sedikit saja dikenai pajaknya gitu, tanpa harus memikirkan sisi lainnya bahwa dia mencari itu belum secara belum secara cukup mencukupi kehidupannya. Apakah Ibnu Khaldun secara pribadi lewat penelitian panjang yang dilakukan olehnya, bagaimana pandangan beliau ini menyoal masalah perpajakan ini Ustaz? Okay. Sahih. Jadi kita masuk dalam tataran apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ya, tentang teks atau tentang pajak atau tentang kharaj atau tentang jizyah dan sebagainya. Beliau mulai dari pasal 38 sampai 42 di bab 3 itu. Ini pasal di dalam kitabnya ya, di dalam kitabnya. Jangan sampai dikira kita lagi ngomong soal masalah pasal dalam undang-undang perpajakan kita. Pasal 38 sampai sekitar 42 di dalam bab 3 dalam Ibnu Khaldun, kitab Muqaddimah, Al-Muqaddimah. Nanti itu akan dijabarkan di dalam jilid-jilid setelahnya. Tetapi pada dasarnya beliau mengungkap tentang pajak itu, di dalamnya itu ada zakat, ada zakat, ada pajak. Bagi dia secara pribadi yang dia lakukan adalah dalam tataran empirik, bukan menghukumi kondisi satu dinasti, satu kekuasaan, satu kerajaan, satu bani gitu. Bukan sedang menghukumi itu, tapi dia justru sedang meneliti dalam penelitian ilmiahnya bahwa kata beliau biasanya kalau daulah yang baru muncul atau masih di dalam tataran badawah, di awal adanya daulah itu pengeluaran gaji atau pendapatan sedikit, pengeluaran gaji sedikit, akan tapi pemasukan pajaknya yang banyak, yang mencukupi. Akan tetapi ketika daulah itu di akhir-akhir, pengeluaran gajinya banyak, sedangkan pemasukan di pajaknya sedikit. Kebalik ya, teorinya jadi kebalik. Jadi di awal sama di akhir itu berbeda. Artinya awal adanya dinasti dengan akan runtuhnya dinasti kelihatan betul dari sisi pajak menurut beliau ya. Jadi kalau di awal, kenapa pajak itu mampu menumbuhkan dan mampu memberikan investasi besar terhadap dinasti? Dikarenakan pertama, setiap daulah yang notabene-nya mungkin saja itu adalah daulah Islam ya. Daulah Islam dia tidak akan keluar dari perhitungan syariat, yaitu perhitungan zakat. Ya, perhitungan zakat ya ada di zakat mal atau mungkin zakat pertanian, zakat peternakan, kemudian tambahannya mungkin kharaj, kemudian jizyah dan sebagainya. Takarannya sudah terlihat. Ya, jadi tidak akan keluar dari batasan takaran syariat. Ini jika daulah itu memakai hukum Islam.
Adapun ketika ada tambahan-tambahan lain, misalnya bentuk jenis pajak apapun itu boleh saja, tetapi dengan takaran yang seimbang juga. Nah, pada dasarnya setiap daulah yang muncul rata-rata mereka yang masih menggunakan sistem badawah, sistem sederhana, sistem sebagaimana sistemnya primitif atau badui. Kata beliau biasanya begitu setiap daulah muncul, sehingga nilai tanpa pamrih, belas kasihan, dermawan, tidak mau merusak harta orang lain dan tidak mau mengganggu harta orang lain. Artinya mereka betul-betul menghindari hak orang lain, menghindari harta orang lain, jangan sampai terzalimi. Itu betul-betul terjadi di satu dinasti jika dinasti ini memakai sistem badawah, sehingga pajak yang ditarik atau zakat yang ditarik itu walaupun sedikit tapi mencukupi kas negara. Walaupun sedikit tapi mencukupi kas negara. Nilainya tidak terlalu besar. Nilainya bahasa hari ini proporsional. Sehingga nilai yang proporsional itu membantu masyarakat untuk tumbuh berkembang dan semangat melakukan usaha demi usaha untuk kemakmuran dirinya, yang kalau dirinya makmur otomatis nilai zakatnya juga akan terus bertambah, kas negara juga akan terus bertambah. Kas negara bertambah, tetapi pengeluaran dari pemerintah atau pengeluaran dari negara, dari dinasti itu sedikit. Sehingga selebihnya bisa digunakan untuk pembangunan dan pembangunan, membangun yang punya nilai manfaat yang besar, membangun tadi misalnya gedung-gedung yang bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat, juga membangun nilai-nilai tadi, bidang-bidang yang berhubungan dengan kehidupan, termasuk juga di dalamnya adalah bidang-bidang yang menyedot seluruh keahlian-keahlian agar orang juga mampu berusaha menikmati, memotivasi dirinya bisa mengeluarkan atau bisa mendapatkan nilai, gaji, keuntungan, penghasilan, pendapatan, kemudian pajaknya akan ditarik. Ketika terkumpul banyak terus untuk pembangunan. Ini teori Ibnu Khaldun, seolah-olah sederhana, tapi ini hasil yang beliau torehkan secara ilmiah. Setiap dinasti yang melakukan awalnya seperti ini, dia akan terus berkembang. Terus berkembang. Nilai pajaknya akan tinggi, ya. Tetapi nilai pajak tinggi sesuai dengan proporsional apa yang ada di masyarakat. Tidak membabi buta. Jadi, kenapa naik pajaknya? Iya, karena keuntungan penghasilan yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat besar. Ditarik saat penghasilan sekarang misalnya 100.000, ditarik misalnya 1.000. Nah, ketika penghasilannya 50.000, ya tidak 1.000 misalnya, tapi misalnya 500. Berkurang. Jadi ketika nilai pajaknya naik dikarenakan penghasilannya juga naik, sehingga nilai pajak yang ditarik itu hanya proporsional saja. Artinya dasarnya adalah perpajakan ini ditarik dari masyarakat ini berdasarkan penghasilannya. Betul, berdasarkan penghasilan dengan nilai yang proporsional. Kan ada juga pajak yang kemudian tidak proporsional, banyak juga seperti itu. Ya, nanti bisa saja nanti antum kaji lagi lebih jauh ya kan tentang perpajakan itu. Nah, ketika pajak itu ditarik secara proporsional, baitul mal atau kas negara, kas dinasti, kas kerajaan itu besar. Gampang untuk melakukan pembangunan, gampang untuk menyedot segala bentuk pekerjaan yang bisa diambil oleh masyarakat. Jadi keuntungannya kembali kepada masyarakat. Ini di awal dinasti itu muncul. Di generasi-generasi awal. Tetapi ketika muncul generasi itu, saya lanjutkan dulu sampai titik nanti. Tapi ketika generasi itu kemudian muncul lagi atau kemudian beralih kepada dinasti berikutnya atau penguasa berikutnya, itu berubah. 2 generasi, 3 generasi itu akan merubah perspektif cara pandang seorang raja, seorang pejabat di dalam
urusan pemerintahan sehingga harus berbeda dengan masyarakat dengan cara yang dalam tanda kutip pandai, sehingga mereka harus membutuhkan banyak hal di dalam memenuhi kebutuhannya untuk kenikmatan dan kemewahan hidup. Ketika dia ingin mendapatkan kenikmatan dan kemewahan hidup, otomatis itu harus dijadikan sebagai kebiasaan bagian dari tradisi yang harus dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, ketika muncullah tradisi itu yang harus dibutuhkan, sehingga dia harus membeli gaya hidup, membeli pamor, membeli wibawa, membeli prestise, membeli kehormatan dengan seluruh nilai-nilai materialistik. Mau tidak mau seperti itu, menurut Ibnu Khaldun, maka raja dia akan menaikkan menaikkan pajak. Barulah kata ini akan saya keluarkan secara tidak proporsional. Tradisi yang harus dibutuhkan oleh raja yang makin kesini makin membutuhkan banyak pengeluaran. Oke, artinya ini kebutuhan secara personal ya. Betul, kebutuhan secara personal. Bukan daulah ini ya, bukan negara ini. Bukan. Ya? Oke. Jadi ini dikembalikan kepada tradisi kerajaan dan pejabat-pejabatnya. Berarti mulai dari raja sampai ke menteri-menterinya sampai ke pengawal terus. Itu individu-individu itu membutuhkan tadi tradisi yang dibutuhkan dengan cara banyak mengeluarkan materialistik. Oke. Sehingga gajinya harus naik, tunjangannya harus naik, bonusnya harus naik. Untuk keperluan lipstik, bedak pakai lumpur aja di tahun itu harus naik. Terus kebutuhan rumah yang kemudian harus terus ditingkatkan, berbeda dengan masyarakat dan sebagainya. Artinya selama hasrat ingin kaya itu masih ada, maka betul tadi kenikmatan hidup, kemewahan hidup, glamoristik yang ditancapkan oleh kerajaan tersebut. Sehingga dia akan menaikkan pajak, dia akan menaikkan kharaj, dia akan menaikkan jizyah untuk kebutuhan tadi. Maka nilai gaji, pendapatan, tunjangan, hadiah dan sebagainya dinaikkan oleh penguasa tanpa proporsional. Menjadilah beban ini menjadi beban anggaran negara. Anggaran negara ketika muncul itu, masyarakat kemudian datanglah nilai pesimisme terhadap kekuasaan. Ketika muncul pesimisme terhadap kekuasaan, bahwa buat apa saya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi saya, keuntungan saya dibagi dua dengan kekuasaan yang kemudian tidak bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, maka muncullah nilai-nilai pesimisme di tengah-tengah masyarakat. Turunlah harapan untuk bekerja keras, ya menghidupi untuk jadi pengusaha yang sukses. Tidak ada pengusaha sukses kalau pajaknya itu tidak pernah proporsional. Betul. Itu kemudian menurunkan seluruh psikologis masyarakat. Tetapi di sisi lain, kerajaan atau dinasti sudah tidak bisa lagi menurunkan prestisenya. Kebutuhan ini tetap harus jalan, sedangkan bonus juga tetap harus dikeluarkan. Maka pengeluaran makin banyak, pajak makin sedikit. Jadi pajak yang ditarik itu makin sedikit. Ini akan membentuk neraca pengeluaran yang sudah tidak seimbang. Jadi pengeluarannya lebih banyak, pemasukannya sangat sedikit. Dengan seperti itu masuklah ke bab 39, 40, 41, bahwa mau tidak mau penguasa akan mengeluarkan banyak pungutan-pungutan dengan istilah-istilah lain yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Nanti lihat di situ. Ini saya ngomong teori ilmiah ya. Ini teori ya, kita bicara teori. Kita dikeluarkanlah bahasa-bahasa pungutan dengan istilah-istilah yang negara buat agar masyarakat tidak tahu apa namanya. Yang penting gagah lah, yang penting kayak seperti syariat, agar ketarik itu bisa merangsang gitu. Ya, penting merangsang bahwa ini wajib ya, dengan bahasa-bahasa lain. Nah, itu digunakan oleh Ibnu Khaldun ketika menyebutkan bahwa ketika negara banyak membutuhkan pengeluaran, dia akan mengeluarkan pungutan-pungutan dengan istilah-istilah yang hanya diketahui oleh pemerintah itu, atau hanya yang diketahui oleh kerajaan. Pungutan A, pungutan B, pungutan C. Selain pajak, itu selain pajak. Pajak ada, pungutan datang. Bahkan di zaman Ibnu Khaldun sudah mengatakan dengan bahasa bea cukai.
dia akan mengeluarkan bea cukai. Di zaman itu. Zaman Ibnu Khaldun ya, dengan bahasa kata bea cukai. cukai. Betul. Dengan cukai itu sudah dikeluarkan, dan pungutan-pungutan, saya tidak mau katakan pungutan liar ya, pungutan-pungutan yang ditarik oleh pemerintah dengan istilah pemerintah, dikarenakan tadi glamoristik yang tidak mungkin diturunkan lagi untuk menutup nilai-nilai tradisi yang sudah ditanamkan di kerajaan. Bukan hanya raja, bukan hanya wakil raja, bukan hanya menteri, bukan hanya pejabat-pejabat tinggi, tapi sampai terus kepada pengawal dan sebagainya. Bahkan pengawal saja nanti di pasal 41 42 itu, pengawal saja dia harus diberikan bonus. Nah, sedangkan dinasti kerajaan itu makin tua dan pengeluaran itu makin rendah. Pemasukan makin rendah, sedangkan pengeluaran terus berjibun. Dengan seperti itu, mau tidak mau, dinasti atau kerajaan dia harus banyak melakukan MOU dengan kerajaan lain agar terjadi tadi keseimbangan nilai di dalam mendapatkan pemasukan terhadap kerajaan tersebut. Mau tidak mau. Kini mungkin hutang. Ya, mungkin bahasa sekarang gitulah MOU. Kita katakan hubungan bilateral dengan kerajaan-kerajaan lain. Nah, itu dilakukan dikarenakan sudah pada titik kehancuran. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan ketika seluruh pajak itu dinaikkan dengan cara yang tidak proporsional, ketika pungutan itu muncul dengan pungutan-pungutan, saya keluarkan saja dengan pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah atau kerajaan, maka itu salah satu tanda bahwa kehancuran berada di depan kerajaan tersebut. Nah, artinya itu disebabkan oleh banyak hal, yang salah satu yang paling utama adalah nilai glamoristik yang muncul dan tertanam di seluruh para pejabat kerajaan dan dinasti tersebut. Dia keluar dari sifat badawahnya itu. Yang tadi saya katakan di awal, keluar dari sifat badawah. Ketika dia muncul di sifat badawah, tenggang rasa, tanpa pamrih, berderma, malu, nggak enak ambil harta orang. Jangankan harta negara, harta orang aja kita ambil. Betul. Itu yang menumbuhkan kerajaan itu besar secara nilai perekonomian. Tapi muncul kepada nilai kapitalis, muncul nilai kepada tadi glamoristik, maka turunlah itu wibawa satu kerajaan. Bahkan kemudian harus berhutang dengan kerajaan lain pun dia akan lakukan. Termasuk juga, mungkin tadi ada pertanyaan yang lain deh. Nanti lanjut aja. Sebenarnya nggak jadi soal. Gitu. Karena tadi memang cuma untuk mengonfirmasi Ustadz bahwa di awal daulah ini, maka yang digunakan dalam bentuk pajak itu adalah pemerintah mengambil yang secukupnya, proporsional ya. Lebih-lebih kalau daulah tersebut memang menggunakan hukum Islam. Jadi tidak membebankan secara berlebihan kepada masyarakat pajak itu. Namun seiring berkembangnya daulah tersebut dengan kemudian hadirnya lifestyle ya kan, tuntutan yang semakin lebih tambah meningkat misalnya daripada pemerintah ini, maka secara langsung gitu ya, dan memang secara paksa dilakukan dengan bahasa-bahasa yang polosan-polosan yang kurang lebihnya dengan rasionalisasi. Sehingga kemudian masuk gitu sebagai masyarakat awam, ini kewajiban sebagai bangsa negara gitu misalnya kasih. Jadinya mereka membebankan pajak itu kepada rakyat untuk memenuhi tadi kehidupan. Jadi itu justru keseimbangan perekonomian di tengah-tengah masyarakat makin tidak stabil. Yang lebih parah lagi tadi ketika ada isu atau right issue kepada pemerintah atau kepada kerajaan dengan mosi tidak percaya. Ini ujungnya nanti itu. Jadi kalau para pedagang, para pengusaha di lapangan, ujungnya tidak ada mosi tidak percaya terhadap pemerintah tentang kebijakan yang dikeluarkan, khususnya dengan pungutan-pungutan yang di luar dari kemampuan seorang pengusaha, pedagang dan sebagainya. Otomatis mereka ada satu alinea di dalam Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa ada satu titik bahwa masyarakat akan berhenti bekerja. Ketika tadi tuntutan pungutan yang sudah di luar batas. Jadi ketika ada pungutan-pungutan di luar batas, masyarakat akan berhenti bekerja.
mungkin bahasa hari ini mogok bisa saja mungkin diartikan seperti itu, akan berhenti bekerja dan tidak akan pernah produktif untuk menghasilkan lagi penghasilan terhadap dirinya, pendapatan yang kemudian bisa ditarik pajaknya. Sudah tidak bisa lagi ditarik pajaknya, mereka berhenti. Bahkan mungkin mereka akan melakukan survival secara pribadi, apa yang bisa dilakukan untuk hidup saja tanpa harus kena pajak. Akhirnya berpikir begitu, maksud saya. Maka dia sebut berhenti bekerja itu dalam kategori dia melakukan aktivitas ekonomi yang di dalamnya bisa terkena pajak misalnya, atau terkena zakat kalau secara hukum Islamnya gitu. Nah, mereka ingin menghindari itu. Ya, kalau terjadi dengan tambahan pungutan, mungkin pungutan ini tidak terhindar dengan catatan, karena pungutan ini pungutan liar yang dilakukan itu, pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau kerajaan, dikarenakan tadi kas sudah tidak mampu menopang pengeluaran absolut, saya bilang ya, pengeluaran permanen yang pasti keluar di setiap bulannya, setiap tahunnya. Ya, itu harus ditopang terus dan tidak diketahui entah ini pengeluaran untuk apa, lain sebagainya. Gitu. Bahkan sampai di, saya lupa 39 apa 40, bahwa ketika pemerintah ikut campur di dalam berdagang sebagaimana masyarakat, justru itu menghancurkan nilai pajak. Begini ilustrasinya. Aduh, sebenarnya nih kaki saya semua. Ilustrasinya begini. Kerajaan itu melihat, loh, masyarakat kok punya untung. Ini masyarakat dia jadi pengusaha, ini pedagang, kok untung, kok pendapatannya banyak. Lah, kenapa kita tidak melakukan itu? Nah, maksudnya kenapa tidak kita hegemoni? Kenapa kita tidak monopoli itu? Perdagangan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kalau kita monopoli, untung tentunya lebih banyak lagi. Kita yang akan dapat, bukan masyarakat. Selain itu, kita punya undang-undang, kita punya aturan untuk memaksa, kita punya cukong, kita punya vendor yang langsung bisa diambil. Tidak mungkin dia tidak mau dikasih kepada negara, kepada kerajaan. Otomatis kita bisa untung lebih banyak lagi daripada pengusaha-pengusaha tersebut. Kalau itu terjadi dan dilakukan, maka akan memperburuk situasi perpajakan yang ada di kerajaan tersebut, mempersempit penghasilan dan pendapatan masyarakat. Kenapa? Otomatis dengan itu kerajaan dia akan melakukan aturan dan peraturan yang mengikat, dan juga peraturan yang menguntungkan kerajaan yang punya usaha di tengah-tengah masyarakat. Otomatis menghegemoni dan memonopoli. Katakanlah tadi satu barang lah, barang kebutuhan nih misalnya, dimonopoli oleh pemerintah.